cara proses pembuktian itu tidak selalu positivistik ya, Mbak. Tadi sudah saya jelaskan. Ketika ingin membuktikan Egy Sujana itu laki-laki, saya tidak harus melihat kelamin Egy Sujana ya, Mbak. Jangan contoh begitu, jangan ambil masalah dengan poin nama saya kamu. Dan kelamin itu bahasa yang tidak santun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada suasana persidangan yang betul-betul ini lucu bagi kita semua dan akan membuat kita bisa tertawa terpingkal-pingkal ya. Pada saat ya persidangan Gus Nur yang mendatangkan saksi ahli, ini adalah saksi ahli bahasa ya. Dan dia memang ya dicecar oleh pengacara terkait dengan ya di mana letak kalimat ya yang ada menista agama. Demikian pula di mana letak kalimat dan kata di situ Gus Nur dan Bambang Tri ya menyebar kebohongan. Bahkan sang pengacara ini mengambil analogi bahwa ketika ada ijazah palsu berarti ada yang aslinya. Ketika ada bohong berarti ada benar. Lalu kemudian sang saksi ahli ini menjawab bahwa pembuktian itu tidak harus selalu positivistik ya. Dia pun mengambil analogi bahwa ketika hendak membuktikan Egy Sujana itu seorang laki-laki, maka tidak mesti saya harus melihat jenis kelaminnya. Sontak ini kemudian membuat ya suasana persidangan menjadi riuh dan Egy Sujana protes ya. Katanya kenapa dia yang selalu diambil perumpamaan ya. Ini yang membuat Egy Sujana kemudian ya kesal terhadap saksi ahli ini. Untuk lebih jelasnya bagaimana keriuhan terjadi di ruang sidang, mari kita simak sama-sama. Yang dimaksud ya, di kata-kata itu ya, atau ada judgement di sana, ada penilaian bahwa ini ada gitu, bahwa ini dalam bahasa Indonesia itu tergolong sebagai demonstrativa yang kata penunjuk, dan ini sudah ditunjukkan ini ada ya. Gimana? Ditunjukkan wah ada ini ada. Sorry bacakan Pak. Saya bacakan ya biar jelas ya. Di sini ada kalimat oke, guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, video ini untuk Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan. Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Nah kemudian pendapat ahli bahwa dari kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong gitu loh. Jadi ahli menjelaskan dari kalimat tadi yang oke guru dan sebagainya tadi terdapat tuduhan bahwa kalimat tadi menuduh golongan guru bahwa guru telah berbohong ya, bukan kalimatnya berbohong. Karena itu ada kata membantah bahwa ini ada orang yang menyatakan ijazah palsu lalu Anda membantah. Artinya membantah itu kan tidak setuju dengan apa pernyataan ya, dengan statement apa yang dinyatakan oleh si penutur kan ya. Nah artinya itu secara negasi bahwa guru itu sudah dinyatakan memiliki apa nilai yang berbalik dengan apa yang diharapkan oleh si penutur. Okay. Jadi yang saudara maksud yang para guru berbohong telah berbohong itu yang mana, kalimat yang mana? Ya ini ada ada orang yang menyatakan ijazah palsu terus Anda membantah. Ya mana bukti bahwa guru itu membantah pernyataan ijazah palsu itu mana? Iya. Berarti mohon maaf yang mulia, ada ijazah palsu dalam etimologi, dalam artian kata ijazah palsu berarti kan ada yang asli. Kalau bohong, kalau menurut saya, kalau memang ada yang asli, berarti itu bukan kebohongan, kan gitu. Tapi kalau memang nggak ada. Tapi kalau memang nggak ada, terus bagaimana? Pasti benar. Cara proses pembuktian itu tidak selalu positivistik ya, Mbak. Tadi sudah saya jelaskan. Ketika ingin membuktikan Egy Sujana itu laki-laki, saya tidak harus melihat kelamin Egy Sujana ya, Mbak. Jangan ambil contoh begitu, jangan ambil masalah dengan poin nama saya kamu. Dan kelamin itu bahasa yang tidak santun tadi. Status Anda sebagai ahli bahasa, karena yang ditanyakan dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, tadi yang dicontohin saya terus tuh dia nggak suka, bagaimana kok?
Ali. Siap. Minum dulu. Silakan. Ya, itulah suasana persidangan yang mendatangkan saksi ahli bahasa, dan dia pun berulang-ulang ditanya oleh sang pengacara tentang di mana letak unsur ya kebohongan dari kalimat yang dimunculkan ya. Saksi ahli ini pun menjawab bahwa ya dalam kalimat yang sudah dibuat dituangkannya dalam BAP ya, bahwa di situ ya dia menunjukkan sebuah kata. Ini ada orang ya, ada orang yang kemudian menuduh ijazah palsu, lalu dibantah oleh sekelompok orang. Guru ya, dimaksud guru SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi. Inilah yang oleh saksi ahli ini bahwa di situ ada ciri-ciri ya kebohongan di dalamnya. Ya, frase yang menunjukkan ini ada ya, ini ada orang ya. Dan ini pula yang oleh pengacara ini tidak diterima karena menurutnya bahwa itu tidak ada berita, tidak ada potensi kebohongan di dalamnya ya. Dan lebih lanjut lagi sang pengacara ini bolak-balik pada pertanyaan semula hingga memberikan analogi bahwa ketika ada ijazah palsu berarti ada ijazah asli ya. Ketika ada bohong ada benar ya, begitu logikanya ya. Tetapi dijawab oleh saksi ahli, jawaban inilah yang kemudian membuat suasana kemudian menjadi riuh ketika dia mengatakan bahwa pembuktian itu tidak selamanya harus positivistik ya, bahwa ketika kita hendak mengatakan Egy Sujana itu laki-laki ya, tidak mesti kita harus melihat jenis kelaminnya. Inilah yang kemudian membuat suasana menjadi riuh, dan pengacara ini pun kemudian ya menyindir bahwa jangan membuat perumpamaan seperti itu. Egy Sujana pun nampaknya kesal. Dia mengatakan bahwa kenapa dirinya yang dijadikan perumpamaan, kenapa dia yang selalu ya diambil perumpamaan oleh para saksi, sering disebut namanya ya, dalam berbagai persidangan saksi lain juga sering menyebut namanya. Sepertinya ada hal yang dia tidak suka sama saya. Ini yang disampaikan oleh Egy Sujana, tidak terima dirinya kemudian diambil sebagai perumpamaan oleh saksi. Suasana persidangan ini yang kali ini mendatangkan saksi ahli bahasa betul-betul bisa membuat kita tertawa karena kelucuan-kelucuan yang ada dalam persidangan. Dan inilah dari sekian persidangan yang menurut kita ini betul-betul lucu. Pada persidangan-persidangan sebelumnya berlangsung dengan begitu tegang, tetapi kali ini ya tidak memanas, tetapi hanya membuat keriuhan dan ketertawaan yang ada karena sebuah ya penyampaian dari saksi ahli dan pertanyaan dari jaksa ini yang membuat kita bisa tertawa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.